Tidak untuk membunuh. Sekedar untuk menghalau hama penyakit di bumi persada kita. Selamat datang di channel Super Hukum Indonesia, di mana kami tidak hanya menyajikan informasi tentang hukum, namun juga sejarah dan pusaka peninggalannya. Keris pusaka memiliki peran penting dalam sejarah dan budaya Indonesia, termasuk dalam perjuangan kemerdekaan. Berikut adalah ringkasan kisah tentang Pangeran Diponegoro bersama keris pusaka Kyai Nogosiluman dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selama masa penjajahan Belanda, keris pusaka menjadi simbol perlawanan dan identitas budaya. Banyak pahlawan nasional yang memiliki keris pusaka sebagai lambang kekuatan dan keberanian dalam melawan penjajah. Pada masa perjuangan kemerdekaan, keris pusaka sering digunakan oleh para pejuang sebagai simbol spiritual untuk menambah semangat dan keberanian. Meskipun peran keris lebih bersifat simbolis daripada praktis dalam peperangan modern, kehadiran keris dalam upacara-upacara penting menunjukkan betapa pentingnya senjata ini dalam menjaga semangat juang. Banyak tokoh-tokoh pejuang seperti Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, dan Sultan Agung yang dikenal memiliki keris pusaka yang mereka yakini memiliki kekuatan spiritual dalam perjuangan melawan penjajah. Pangeran Diponegoro adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Beliau lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Ia adalah putra Sultan Hamengkubuwono III. Meskipun ia lebih dikenal sebagai seorang bangsawan, namun memilih hidup sederhana dan mendalami spiritualitas Islam daripada terlibat dalam kehidupan istana. Perang Jawa 1825 hingga 1830. Perang Jawa yang juga dikenal sebagai Perang Diponegoro adalah salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah perlawanan Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Perang ini berlangsung selama 5 tahun, dari 1825 hingga 1830, dan melibatkan berbagai besar wilayah Jawa. Perang ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpuasan terhadap pemerintahan kolonial Belanda yang dianggap menindas dan merusak tatanan sosial dan agama. Pangeran Diponegoro menjadi pemimpin utama dalam perang ini. Ia dianggap sebagai tokoh yang memiliki legitimasi spiritual dan moral untuk memimpin perlawanan. Perang ini tidak hanya dilihat sebagai perlawanan fisik Belanda, namun juga sebagai jihad atau perang suci untuk mempertahankan agama dan martabat bangsa. Keris Kyai Nogosiluman adalah salah satu pusaka yang dikaitkan erat dengan Pangeran Diponegoro. Keris ini memiliki makna simbolis yang kuat, terutama dalam konteks spiritual dan budaya Jawa. Keris dalam budaya Jawa sering dianggap bukan hanya sebagai senjata, tetapi juga sebagai objek yang memiliki kekuatan magis dan spiritual. Kyai Nogosiluman sesuai dengan namanya menggambarkan seekor naga yang memiliki kekuatan gaib atau siluman. Keris ini dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang melindungi dan memberikan kekuatan kepada pemiliknya. Dalam hal ini Pangeran Diponegoro. Dalam tradisi Jawa, pusaka seperti keris seringkali dianggap sebagai perwujudan dari semangat leluhur dan sebagai simbol dari kekuasaan dan legitimasi. Selama Perang Jawa, keris Kyai Nogosiluman dianggap sebagai salah satu sumber kekuatan spiritual Pangeran Diponegoro. Meskipun perang ini akhirnya berakhir dengan kekalahan Diponegoro dan penangkapannya oleh Belanda pada tahun 1830, semangat juang yang ditunjukkan selama perlawanan ini tetap menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Perjuangan Pangeran Diponegoro menjadi simbol penting dalam sejarah nasional Indonesia. Meskipun ia diasingkan ke Makassar hingga akhir hayatnya pada tahun 1855, kisah perlawanan dan keberaniannya terus dikenang. Keris Kyai Nogosiluman sebagai bagian dari sejarah tersebut menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia melawan penindasan kolonial. Warisan Pangeran Diponegoro dan keris Kyai Nogosiluman dalam sejarah Indonesia sangat besar. Perang yang ia pimpin memperlihatkan betapa kuatnya semangat perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan. Meskipun menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar, semangat ini menjadi inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia yang kemudian terwujud pada tahun 1945. Selain itu, Pangeran Diponegoro juga dikenang sebagai sosok yang memadukan aspek spiritual dan moral dalam perjuangannya, yang menjadikannya bukan hanya seorang pejuang fisik,
tetapi juga pemimpin spiritual yang dihormati. Keris Kyai Nogosiluman sebagai simbol kekuatan spiritual juga menunjukkan pentingnya elemen budaya dan tradisi dalam perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah Pangeran Diponegoro dan Keris Kyai Nogosiluman ini terus menjadi bagian penting dalam narasi nasional Indonesia, mengingatkan kita akan pentingnya mempertahankan martabat, keadilan, kedaulatan dalam menghadapi berbagai tantangan. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mohon like, subscribe, dan komen agar kami tetap bersemangat menyajikan informasi yang menarik dan bermanfaat.